Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Jadi topik kali ini tuh adalah kenapa sih aku selalu sensi waktu diajak ngomong sama orang tua aku. Mungkin kalian yang relate sama topik ini, kita langsung aja ya. Jadi sebelumnya aku cari-cari postingan di sosmed tentang hal ini itu belum ketemu, sampai akhirnya aku nemuin satu postingan yang menurut aku relate gitu. Jadi itu dulu selalu sensi setiap kali diajak omong sama orang tua aku, terutama ibu aku. Padahal kalau misalkan dilihat dari sudut pandang yang lain, ibu aku tuh ngomongnya be aja, nggak yang ngegas dengan pertanyaan kecil kayak udah disapu belum rumahnya. Aku tuh kayak ngerasa sebel aja pada saat itu, karena seolah ibu aku tuh nggak ngelihat kalau aku tuh udah nyapu. Bukan berarti ketika beliau nggak ngelihat aku nyapu terus aku nggak nyapu, bukan berarti kayak gitu kan. Jadi aku ngerasa sebel aja gitu. Sampai suatu saat aku ngerasa bahwa aku tuh udah keterlaluan ngobrol dikit aja sama ibu tentang sesuatu, habis itu aku sensi sama ucapan ibu aku. Aku ngambek. Akhirnya berakhir pada malam itu tuh aku marahan sama ibu aku. Nah sebenarnya aku juga ngerasa bersalah banget, karena kenapa sih aku kok semarah itu. Aku sempet nangis juga karena aku mikir kenapa aku terus-terusan begini. Ngerasa bodoh banget, kenapa nggak bisa ngontrol emosi perkara hal sepele. Padahal sebenarnya aku tuh pengen ngobrol sama ibu aku dengan baik, tanpa bertengkar, tanpa ngambek. Apalagi kalau masa-masa mau mens, sensinya minta ampun. Aku tuh pengen kayak orang-orang di luar sana yang hubungannya tuh baik-baik aja sama ibunya. Balik lagi nggak sih bahwa semuanya tuh perlu diusahakan. Bukan berarti kalau aku selalu begitu terus dan nggak bisa dirubah. Aku yakin pasti bisa dirubah, cepat atau lambat. Saking putus asanya setiap kali ngobrol, aku tuh ngambek ke ibu aku tuh ngurung diri di kamar sambil nangis, sambil doa ke Allah. Ya Allah, kenapa sih hamba kayak gini terus? Bantu hamba dong, biar hamba nggak gampang emosian kayak gini. Please bantu hamba. Hamba tuh capek bertengkar terus sama ibu. Buat hamba tuh kalau ngomong sama ibu tuh nggak ngegas mulu. Capek banget ya Allah kayak gini terus. Padahal hamba pengen ngobrol sama ibu hamba, tapi kenapa begini terus? Aku sampai search di sosmed saking putus asanya tentang keadaan aku ini, tentang gimana penyelesaiannya. Apakah nemu? Nggak sama sekali pada saat itu. Sampai akhirnya setelah berbulan-bulan, tiba-tiba muncul aja gitu postingan di akun aku, yang postingnya itu 100% relate banget sama diri aku. Itu yang selama ini aku cari. Ternyata aku sadar bahwa ada juga anak-anak di luar sana yang ngalamin seperti apa yang aku alamin. Kayak bawaannya kesal mulu pas diajak ngomong sama orang tua, jawabannya ngegas. Terus setelah aku baca-baca, ternyata apa? Ternyata bisa jadi kondisi yang aku alamin itu karena ada banyak masalah yang belum selesai antara aku sama orang tua aku. Mungkin waktu kecil ngerasa sebel banget dilarang ini itu, sebel banget dinasehatin ini itu, dimarahin ini itu, tanpa dengerin penjelasan aku dulu. Tanpa aku sadar bahwa sebenarnya larangan dan nasihat itu bukti sayang orang tua ke kita. Mungkin aku ngerasa bahwa penyampaiannya kurang enak aja di aku. Pas aku mau nyampein pendapat aku juga rasanya nggak enak, karena aku merasa nggak dikasih ruang untuk terus terang dan gak terbiasa mendapatkan maaf dan meminta maaf ke orang tua. Kebawa sampai sekarang bahwa ya udahlah, malas ngomong, malas ngejelasin juga, ntar pasti disalahin lagi. Akhirnya terjadi deh ngambek-ngambekan tanpa diomongin kejelasannya gimana. Ketika ada masalah juga nggak disalurkan dengan baik, entah lewat ngobrol atau nulis sesuatu dan lain-lain. Aku juga refleksi ke keadaan orang lain. Aku merasa kayak aku kok jahat banget ya ke orang tua aku gitu. Aku kok nggak bersyukur banget ya dengan keadaan orang tua yang sehat, nemenin aku sehari-hari. Aku tuh pernah dengerin curhatan teman yang udah ditinggal sama orang tuanya. Jadi orang tuanya itu sudah meninggal. Mereka tuh ngomong kalau mereka tuh nyesel. Mereka bilang lebih baik tuh diomelin tiap hari aja daripada orang tua udah nggak ada. Mereka kangen sama orang tua mereka, tapi ya gimana lagi, orang tua mereka tuh udah nggak ada. Mau peluk nggak bisa, mau cerita langsung nggak bisa, mau ngeluh nggak bisa, karena udah gak ada yang nemenin mereka, yaitu orang tua mereka. Terus aku gak sengaja nemu juga postingan tentang hubungan antara sakitnya anak
dengan perilaku anak orang tuanya. Jadi intinya itu adalah anak perempuan yang biasanya mereka itu nyeri haid, bisa jadi penyebabnya itu ya karena gampang gondok ke orang tuanya kayak gitu. Jadi aku tuh dulu pernah sakit nyeri haid tuh sampai nggak tahan. Terus ada salah satu ustadz yang bilang di video itu bisa jadi karena itu tuh hubungan yang nggak baik antara anak perempuan sama orang tuanya. Dan aku merasa bahwa itu relate aja karena emang hubunganku saat itu lagi nggak baik-baik aja sama orang tua aku. Makanya aku berusaha untuk memperbaiki hubungan itu. Selain juga aku mulai jaga pola hidup supaya lebih sehat dan gak gampang sakit. Dalam hati aku berusaha memaafkan dan melupakan semua sakit hati aku, rasa sebel aku, rasa gondok aku ke orang tua. Aku juga ketampar sama fakta bahwa orang tua kita tuh pertama kali loh jadi orang tua, mereka juga masih belajar. Mereka sebenarnya juga bingung, mereka tuh harus bertindak gimana sih ketika misalkan waktu kecil kita tuh tantrum, atau pas kita besar itu kita ngambek-ngambekan. Jadi mulai dari situ aku mulai mencoba untuk memaklumi mereka. Aku memaklumi bahwa jadi orang tua itu nggak mudah, dan aku nggak bisa menuntut kesempurnaan dari mereka karena mereka juga pertama kali jadi orang tua. Aku ngebayangin juga ketika aku posisinya itu kayak mereka, bisa jadi aku juga akan melakukan hal yang sama. Dan alhamdulillah setelah itu tuh aku ngerasa bahwa aku ngobrolnya lebih enak, gak gampang emosian gitu, karena perasaan gondok itu mulai berkurang. Hikmahnya buat aku adalah aku mencoba belajar tentang gimana sih orang tua mendidik anak-anaknya, ya alias aku mulai belajar tentang parenting, entah lewat video YouTube atau dengerin audiobook di Google Playbook. Ya emang gak tiap hari juga sih, tapi seenggaknya aku mencoba untuk belajar hal-hal itu. Aku ngerasa bahwa belajar hal kayak gitu tuh penting. Meskipun sekarang aku belum menikah dan punya anak, tapi suatu saat kelak insya Allah atas izin Allah aku akan jadi seorang istri dan ibu. Dan ini kehidupan pertama aku dan kehidupan terakhir aku, maka aku perlu juga untuk belajar tentang kehidupan ini. Semoga Allah bimbing kita ya gengs, calon ibu masa depan. BTW ini beberapa tokoh yang aku suka ikutin videonya, kayak mungkin kalian udah tahu juga kayak Dr. Aisyah Dahlan, Ibu Eli Risman, Ustadz Bendri, dan lain sebagainya. BTW kalau kalian relate sama kondisi aku ini bisa komen di kolom komentar ya. Insya Allah ketemu di next konten aku. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.